Scan lalu berpindah ke seorang profesor bernama Dr. Beck yang mengunjungi fasilitas laboratorium tempat pembantaian terjadi. Sementara itu, dua anak yang menjadi subjek manusia super berhasil melarikan diri dari fasilitas dan sedang dilakukan pengejaran oleh anak buah Dr. Beck. Setelah melakukan pengejaran yang sangat melelahkan, akhirnya salah satu anak laki-laki berhasil ditangkap, sedangkan satunya lagi berhasil melarikan diri dengan kondisi penuh luka. Dr. Beck kemudian menyuruh tangan kanannya yang bernama Mr. Choi untuk melaporkan ke markas kalau bocah perempuan itu berstatus nonaktif, karena Beck yakin kalau bocah perempuan itu akan mati dalam pelariannya. Di sisi lain, di sebuah desa dekat laboratorium, gadis itu pingsan dan ditemukan oleh seorang peternak sapi bernama Mr. Go. Ia lalu segera membawa gadis itu ke rumah sakit bersama istrinya. Kita sebut aja istri Mr. Go itu Sima. Saat diperiksa, si dokter mengatakan kalau anak ini baik-baik saja, tetapi sayangnya kepalanya mengalami kebocoran yang memungkinkan anak itu kehilangan ingatannya. Karena Mr. Go dan Sima tidak memiliki anak, mereka pun memutuskan untuk mengadopsi gadis itu dan memberinya nama Jaeyeon. 10 tahun kemudian, Jaeyeon kini sudah remaja. Ia menjalani kehidupan normal sebagai anak dari peternak sapi tanpa mengingat masa lalunya. Pada saat itu juga, Jaeyeon ngutang ke toko perabotan untuk membeli pakan sapi. Alasan ia ngutang karena kedua orang tuanya masih dalam krisis keuangan. Ditambah lagi harga sapi sekarang turun drastis akibat banyaknya daging kadal yang dijual di pasaran. Sesampainya di rumah, Jaeyeon segera memberikan pakan sapi ke ayahnya. Setelah itu, ia pergi menemui ibunya yang sedang sakit di kamarnya. Di sini, Jaeyeon menyadari kalau ibunya mulai menunjukkan gejala awal demensia atau linglung tingkat nasional. Tak hanya itu saja, Jaeyeon juga mulai merasakan migrain yang cukup parah, meski dalam waktu yang sebentar. Ia lalu mulai searching tentang penyakit ibunya, berharap suatu saat nanti ia bisa menyembuhkannya. Keesokan harinya, Jaeyeon berangkat ke sekolah menggunakan angkot bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee. Dalam perjalanan, Myung-hee menyarankan Jaeyeon untuk ikut audisi pencarian berkat yang total hadiahnya sangat lumayan yaitu 500.000. Jaeyeon pun mulai tertarik dan berniat untuk mendaftarkan diri karena ia berpikir hadiahnya bisa untuk berobat ibunya. Singkat cerita, Jaeyeon mulai mengikuti seleksi audio. Meskipun bakat nembang Jaeyeon pas-pasan, ia hanya lolos ke tahap penyisian dan dipilih sebagai kandidat dengan skor tertinggi. Tak hanya itu saja, Jaeyeon juga ternyata menunjukkan bakat lainnya yang cukup membuat orang-orang kagum, yaitu sulap sihir. Tapi di sini masih belum diperlihatkan apa bakat sihir dari Jaeyeon tersebut. Setibanya di rumah, Myung-hee dan Jaeyeon memperlihatkan kedua orang tua Jaeyeon putaran ulang audisi Jaeyeon melalui siaran. Ada yang mau beli? Setibanya di rumah, Myung-hee dan Jaeyeon memperlihatkan kedua orang tuanya putaran ulang audio Jaeyeon melalui stasiun televisi. Namun hal itu malah membuat kedua orang tuanya khawatir karena takut Jaeyeon menjadi incaran banyak orang berkat ilmu sihirnya itu. Di waktu yang sama, mereka mendapatkan panggilan misterius dari seseorang yang membuat orang tua Jaeyeon semakin khawatir. Tetapi Jaeyeon kembali memberitahu mereka kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa disadari, ternyata Mr. Choi diam-diam memperhatikan kediaman Jaeyeon dari kejauhan. Sejak video itu, Jaeyeon terungkap semuanya. Maksudnya gimana, Bang? Pagi harinya, Jaeyeon dan Myung-hee pergi ke kota Seoul naik kereta untuk audisi tahap berikutnya. Saat keduanya sedang asik makan enduk sambil duduk, seorang pria yang diketahui bernama Nobleman tiba-tiba nimbrung obrolan mereka dan mengaku kalau ia kenal dengan Jaeyeon. Bahkan pria itu juga terkejut saat Jaeyeon punya nama panggilan, sedangkan mereka dulu saling memanggil dengan urutan nomor.
Dari sini kita bisa mengetahui kalau Nobleman dulunya subjek percobaan sama seperti Jae-on. Tetapi Jae-on yang memiliki riwayat hilang ingatan tetap tak mengenali Nobleman dan tak paham apa yang dikatakannya. Nobleman pun melayangkan tangannya ke arah Jae-on seolah-olah akan menampar wajah mulus Jae-on yang tentu saja membuat Jae-on kaget dan menangis. Tanpa rasa bersalah, Nobleman lalu pergi dan mengatakan kalau kita akan bertemu lagi. Tidak singkat cerita, Jae-on dan Myung-hee akhirnya sampai di studio. Kinerja bagus Jae-on akhirnya membawanya maju ke perempat final dan mendapat suara terbanyak dari juri dan warganet. Saat mereka baru keluar dari studio, migran Jae-on tiba-tiba kumat sampai-sampai membuatnya mimisan. Hal ini menunjukkan kalau penyakit Jae-on semakin parah. Sebelumnya, Jae-on memang sempat pergi ke dokter sunat untuk memeriksa sakitnya itu. Dan dalam kurun waktu 2-3 bulan penyakitnya itu bisa mengancam nyawa Jae-on. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah transplantasi sumsum tulang orang tua biologis Jae-on atau orang yang menciptakan Jae-on. Di sisi lain, Dr. Big yang kini mulai tua menonton pertunjukan Jae-on di televisi. Ia terlihat senang karena ciptaan terbaiknya kini masih hidup dan akhirnya berhasil ditemukan. Kita kembali ke Jae-on dan Myung-hee. Saat keduanya sedang menunggu taksi, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan anak buah Dr. Big yang mencoba menculik Jae-on dengan cara baik-baik. Namun untung saja ada rombongan bocil-bocil sehingga anak buah Dr. Big tak jadi menculik Jae-on dan membiarkan Jae-on pergi menggunakan taksi. Setibanya di desa mereka, Myung-hee menelpon ayahnya bernama Pak Do yang merupakan polisi untuk menjemput mereka. Di waktu yang sama, Nobleman muncul lagi dengan mobilnya dan mengancam Jae-on dengan mengatakan akan membunuh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Jae-on pun langsung lari ke rumah dan menyuruh Myung-hee mengatakan ke Pak Do agar cepat-cepat pergi ke rumah Jae-on. Selang tak lama kemudian, Pak Do dan rekannya pun sampai di rumah Jae-on dan memberhentikan mobil Nobleman bersama teman-temannya yang terdiri dari Ubaong, Komar, dan Mantap. Beberapa saat kemudian, Jae-on dan Myung-hee tiba, namun mereka tak melihat siapapun dan hanya melihat mobil polisi saja. Jae-on lalu segera lari dengan panik ke dalam rumah, tapi untung saja semuanya selamat dan ternyata ayahnya sedang bermain kerambol bersama Pak Do. Sebelum pergi, Pak Do memberitahu Jae-on kalau tadi ia melihat segerombolan pemuda yang terlihat mencurigakan dan menduga kalau mereka berasal dari luar negeri yaitu Amerika. Jae-on pun mengatakan kalau dirinya tidak mengenali mereka. Di sisi lain, Nobleman dan gengnya mendatangi rumah salah satu seorang profesor dan membunuh anak serta istri profesor tersebut. Alasan mereka melakukan ini karena si profesor itu menolak untuk bekerjasama dengan Dr. Big. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Nobleman bekerja untuk Dr. Big. Tak puas dengan membunuh anak dan istrinya, mereka pun membunuh si profesor tersebut dengan sangat keji. Sedangkan di luar ruangan, Nobleman menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pikiran si supir profesor agar bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Dan sebelum mereka pergi, mereka membakar tempat tersebut untuk menghapus jejak mereka. Keesokan harinya, Mr. Choi menemui Dr. Big di sebuah restoran. Di sini, Dr. Big menyuruh Mr. Choi untuk ambil libur dan memintanya agar tak ikut campur dalam urusannya. Sebenarnya, Mr. Choi tidak menyukai keputusan Dr. Big, tapi karena itu adalah perintah bosnya, ia pun mau tak mau harus mematuhinya. Selain itu, mereka juga membahas tentang monster ciptaan mereka, yaitu Jae-on. Mr. Choi meminta agar nantinya Dr. Big membunuh Jae-on, namun Dr. Big malah menolaknya. Beberapa saat kemudian, Mr. Choi mendatangi seorang profesor bernama Mr. Lee yang dapat membantunya menyembuhkan penyakitnya.
Diketahui kalau Mr. Choi ini memiliki penyakit temubulan di bagian tangannya. Keduanya lalu berniat untuk membunuh Jaeon, karena dengan kepala Jaeon mereka bisa menyembuhkan penyakit Mr. Choi. Pada malam harinya, Jaeon terbangun karena sekilas mengingat tentang masa kecilnya. Ia juga mulai merasakan sakit di kepalanya yang semakin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah Dr. Big menyelinap masuk ke rumah dan mengancam ibu Jaeon dengan senjata. Menyadari hal itu, Jaeon pun langsung pergi untuk mengeceknya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Jaeon lebih dulu ditodong dengan senjata oleh anak buah Big. Begitu juga dengan Myung Hee yang sedang menginap di rumahnya. Seorang pria sebelumnya yang ingin menculik Jaeon lalu muncul dan mengungkapkan kalau dulu ia hampir dibunuh oleh Jaeon dengan sebutan si penyihir kecil. Tetapi Jaeon bersikeras kalau ia tak mengenalnya dan tak ingat kejadian apapun tentang mereka. Jaeon juga terus mohon agar melepaskan mereka, sampai akhirnya salah satu pria melukai Myung Hee dengan pisaunya yang membuat Jaeon ngamuk dan membunuh segerombolan anak buah Big dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menghabisi mereka, Nobleman muncul dan terlihat kagum dengan kemampuan Jaeon. Ia menjelaskan kalau dari awal, Jaeon memang diciptakan spesial dan beda dari yang lainnya. Dan dengan aksinya tadi sudah cukup untuk membuktikan kalau Jaeon adalah salah satu dari mereka. Tak hanya itu, Jaeon yang selalu unggul dalam hal apapun di sekolah juga menjadi bukti kalau ia bukanlah manusia biasa. Jaeon kemudian mulai melihat ingatan masa lalunya saat Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya yang diklaim ulah dari Jaeon. Dan untuk memulihkan ingatannya, Nobleman menyuruh Jaeon untuk ikut dengannya, atau jika tidak, maka semua orang yang Jaeon kenal akan dibunuh. Jaeon pun akhirnya terpaksa setuju dengan Nobleman dan meminta Myung Hee untuk menjaga orang tua Jaeon yang sedang pingsan. Dalam perjalanan menggunakan mobil, Nobleman membahas tentang Jaeon yang diduga sengaja memilih orang tua angkat dengan sempurna yang sebelumnya pernah kehilangan anak dan cucunya dalam kecelakaan. Nobleman berpikir kalau itu sudah direncanakan oleh Jaeon karena dulu mereka sering mencari informasi tentang siapa yang akan mereka pilih sebagai orang tua angkatnya. Mereka kemudian sampai di laboratorium yang sudah ditinggalkan, di mana Dr. Big sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka lalu langsung membawa Jaeon ke dalam ruang interogasi dan mengikatnya di atas kursi. Sedangkan Dr. Big melihatnya dari sisi ruangan lain. Sedangkan di tempat lain, Mr. Choi mengumpulkan pembunuh bayaran untuk memburu Jaeon. Namun saat ia menelpon Dr. Big malah mengabaikannya yang membuat Mr. Choi marah dan memutar arah untuk menemui Dr. Big. Kita kembali ke laboratorium, di mana Jaeon masih tidak mengingat kejadian apapun yang pernah menimpanya saat masih kecil. Dan untuk memulihkan ingatan Jaeon, Dr. Big memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum padanya. Dari sinilah terungkap kalau Jaeon adalah salah satu subjek eksperimen otak yang dilakukan oleh Dr. Big. Dr. Big mengungkapkan kalau dirinya adalah spesialis otak terbaik di dunia. Dan Jaeon merupakan satu-satunya eksperimen genetik terbaik yang pernah ia buat. Dan di awal film, para profesor dan petinggi lainnya mencoba untuk membunuh semua anak hasil eksperimen tersebut. Karena pada saat itu mereka sukses besar. Namun di samping itu mereka juga takut kalau nantinya anak-anak itu tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka menyuruh Dr. Big untuk menonaktifkan semua anak-anak tersebut. Sayangnya pada saat melakukan penonaktifkan, tidak ada yang bisa membunuh Jaeon karena kemampuan spesialnya. Jadi mereka membiarkannya begitu saja, karena sakit kepala yang diderita Jaeon suatu saat nanti bisa membunuhnya jika tidak diobati dengan benar. Dr. Big lalu memerintahkan pria itu untuk menyuntikkan serum biru ke Jaeon yang akan menghentikan sakitnya selama 1 bulan. Sehingga di bulan berikutnya, Jaeon akan merasakan sakitnya lebih parah jika tidak mendapatkan suntikan serum biru. Hal itu juga membuat Jaeon tidak bisa jauh dari Dr. Big, karena hanya ialah yang memiliki serum tersebut. Setelah mendapatkan suntikan serum itu,
Jaeon berubah drastis dan mengungkapkan kebenarannya. Ternyata plot twistnya, Jaeon tidak pernah hilang ingatan. Ia selalu ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dan kejadian apa saja yang ia pernah lalui. Ketika ia pergi ke dokter sunat dan mengetahui kalau hidupnya tak lama lagi, ia dengan sengaja ikut audisi untuk menarik perhatian mereka dan membawanya ke sang penciptanya yaitu Dr. Big. Karena Jaeon sudah yakin kalau Dr. Big punya obatnya. Jaeon lalu dengan cepat membebaskan dirinya sekaligus membunuh anak buah Dr. Big. Mereka kemudian melepaskan gas saraf untuk melumpuhkan Jaeon. Namun pada akhirnya, ia malah berhasil lolos lewat plafon. Jaeon lalu muncul dari plafon untuk menghadap ke Dr. Big. Saat ia mengarahkan pistol ke arahnya, Jaeon mengatakan kalau dirinya tidak pernah sekalipun melupakan kejadian di hari ia akan dibunuh. Jaeon kemudian menembak kaki Dr. Big dan memaksanya untuk memberitahu lokasi serum biru disimpan. Sementara itu, Nobleman yang mulai sadar kalau dirinya juga ditipu oleh Jaeon, kemudian langsung menuju ke ruang di mana Jaeon berada. Tetapi di waktu yang sama, Mr. Choi dan anak buahnya muncul dan mulai melakukan serangan ke Nobleman serta yang lainnya. Di situ juga terungkap kalau Nobleman adalah anak laki-laki yang berhasil ditangkap saat di awal film. Dua kelompok itu saling baku tembak dan menggunakan kekuatannya untuk saling bunuh. Sampai akhirnya rekan Nobleman yaitu Mantap menghabisi kelompok Mr. Choi dengan menggunakan pelatihnya. Di sisi lain, Nobleman menemukan keberadaan Jaeon dan mendorongnya sampai terpental. Ia menentang Jaeon untuk berduel dan berpikir kalau kekuatannya kini semakin unggul. Jaeon pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Keduanya lalu beradu mekanik, di mana Nobleman beberapa kali melayangkan pukulannya, namun selalu berhasil dihindari oleh Jaeon. Saat giliran Jaeon menunjukkan kekuatannya, ia hanya perlu satu pukulan saja untuk melemparkan Nobleman sampai menembus ruangan sebelah. Di saat itu juga, Dr. Big mencoba melarikan diri, tapi berhasil dihentikan oleh Jaeon yang menembak di bagian kaki satunya lagi. Jaeon lalu melanjutkan duelnya dengan Nobleman. Ia beberapa kali menembakkan pistolnya, tetapi namun Nobleman dengan cepat merangkak ke tembok-tembok ruangan. Dan saat Nobleman berkesempatan untuk menembak Jaeon, Jaeon refleks menutupnya dengan punggung, tangan, dan dilanjut dengan memukul Nobleman sampai tak berdaya. Di waktu yang sama, Mr. Choi muncul dan tanpa ragu langsung menembak Jaeon dari belakang. Dr. Big berpikir kalau Mr. Choi datang untuk menolongnya dan membunuh para monster itu. Namun dugaannya salah. Mr. Choi malah membunuh Dr. Big terlebih dahulu karena selalu mengabaikan apa yang dikatakannya. Bersama dengan itu, Mantap datang dan bersiap untuk menghadapi Mr. Choi. Meski beberapa kali mendapatkan tembakan dari Mr. Choi, Mantap tetap bangkit dan kemudian menusuk tangan Mr. Choi. Dan saat ia lengah, Mr. Choi langsung menendang kakinya dan memukul kepala Mantap sampai pingsan. Kini giliran Mr. Choi melawan Jaeon yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena keahliannya yang mendekati sempurna, ia pun mampu membunuh Mr. Choi dengan mudah. Sedangkan Nobleman masih saja ingin mengalahkan Jaeon. Ia berjanji akan menunjukkan di mana serum biru itu berada jika Jaeon berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, Mantap kembali bangkit dan berniat untuk menikam Jaeon dari belakang. Namun sekali lagi, kemampuan Jaeon yang di atas rata-rata sadar akan kehadiran Mantap dan menghabisinya dengan tangan kosong. Setelah itu, Jaeon memaksa Nobleman untuk memberitahu lokasi fasilitas penelitian berada. Tetapi ia malah menolak untuk memberitahunya yang membuat Jaeon kesal dan menembak Nobleman sampai mati. Kayaknya sih mati. Beberapa saat kemudian, Jaeon berhasil mengambil serum tersisa dan membakar laboratorium itu.
Ia lalu langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan orang tuanya. Sesampainya di sana, Jaeon memberikan serum biru itu ke ayahnya untuk mengobati penyebaran demensia ibunya. Sedangkan dirinya hanya mengambil 2 serum. Sebelum Jaeon pergi, ayahnya mengungkapkan kalau ia pernah menyesal karena sudah mengadopsi Jaeon. Ia berpikir kalau mungkin membesarkan seorang penyihir adalah kesalahannya. Namun si ibu terus meyakinkannya kalau mereka membesarkan dengan penuh cinta, pasti suatu hari nanti Jaeon akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jaeon kemudian pergi dan berjanji akan kembali lagi apapun keadaannya. Ia juga sempat menyapa sahabatnya dari luar gedung rumah sakit. Tiga bulan kemudian, Jaeon secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah kembaran Dr. Big. Kedatangannya Jaeon ke sini yaitu untuk membuatkan serum biru yang bisa bertahan lebih lama. Di waktu yang sama, datanglah seorang wanita yang wajahnya dipenuhi luka bekas. Jaeon lalu dengan santainya mengancam akan membunuh wanita itu jika ia menyentuhnya. Film pun bersambung. Oke. Semoga kalian terhibur dengan